Shalom kepada saudara dan saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, satu hari sudah berlalu, artinya satu hari kita semakin dekat kepada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dulu dia sebagai penyelamat, kedatangannya kali ini adalah sebagai hakim. Ya, sebagai hakim. Oke, jadi sejak akhir-akhir ini kita telah melihat beberapa perkara yang agak panas juga, dan saya percaya itu adalah suatu yang baik sebab kita masing-masing mempersediakan diri kita dan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil, mereka diberi tugas untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan supaya akan lebih ramai lagi yang akan diselamatkan. Tetapi masalahnya setakat ini ada sebahagian daripada hamba-hamba Tuhan itu yang saling mengkritik di antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh lah, ya baru-baru ini seorang pendeta yang coba membuat seminar mengenai logos ataupun firman, kan? Dan saya secara pribadi mengikuti perkembangan itu daripada bahagian pertama dan sampailah sekarang bahagian ke-15, ya, sampai kepada waktu saya rakam video inilah. Oke, jadi banyaklah yang mengatakan bahwa seolah-olah pendeta ini, yaitu pendeta Dr. Erastus Sabdono, dia merendah-rendahkan Yesus ataupun dia tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Kalau saya lihat di sini, sebenarnya apa yang dikatakan oleh pendeta Erastus Sabdono itu, dia menceritakan seperti yang disampaikan oleh petikan-petikan di dalam Alkitab itu sendiri. Ya, untuk makluman kita bersamalah, seseorang pengkhotbah ataupun penyampai firman Tuhan, dia harus mempunyai disiplin ataupun ilmu pengetahuan mengenai penyampaian firman Tuhan. Bukan saja dia harus pandai tentang hermeneutik, tetapi dia juga harus pandai dalam proses eksegesis. Ya, melakukan eksegesis kepada setiap ayat yang akan digunakannya untuk menyampaikan firman Tuhan. Maksud saya setiap ayat di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi di dalam ayat dalam Alkitab yang kita baca sehari-hari ini itu bukan bahasa asli Alkitab itu. Ia adalah terjemahan. Dan saya akui bahwa setiap terjemahan itu sebenarnya tidak semuanya tepat. Ada kata kunci di dalam ayat itu yang meleset daripada bahasa aslinya. Jadi Dr. Erastus Sabdono, dia membuat eksegesis dan dia kaji bahasa asli, sekurang-kurangnya bahasa Yunani ataupun bahasa Ibraninya, kan. Nah, itu yang kita nampak. Jadi daripada itu baru dia sesuaikan makna dalam kata kunci itu ataupun keyword di dalam ayat itu, dan barulah dia boleh sampaikan apa yang dikatakan oleh ayat di dalam Alkitab itu. Ya, begitu. Jadi itulah sesuatu yang menarik tentang cara penyampaian pendeta Dr. Erastus Sabdono. Ya, saya tidak bermaksud untuk membela beliau, tetapi itulah sebenarnya yang saya nampak, dan itulah sepatutnya yang harus dibuat oleh penyampai-penyampai firman Tuhan. Bukan petik saja, lepas itu dia berikan
hujah-hujahnya seperti itu. Ya, jadi itu memang agak meragukan. Jadi itulah saudara-saudari dalam Kristus, kita sekarang berada di dalam media sosial yang terbuka. Kalau dulu kita cuma mendengar firman Tuhan di dalam gereja kita masing-masing, kan? Tetapi hari ini tidak. Jadi apa juga kekurangan ataupun yang tidak tepat di dalam gereja kita masing-masing, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Allah Bapa kita di surga untuk menyampaikan maksud ataupun makna di dalam firman Tuhan itu ataupun di dalam Alkitab itu sendiri. Jadi itulah saudara-saudariku sekalian, saya sebenarnya mau mengutip serba sedikit tentang klip-klip video lah, maksud saya tentang khotbah pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tapi kalau kita lihat di dalam YouTube, dia kata di situ dilarang, kan? Nah, dilarang. Jadi kalau tidak ada izin, saya sudah minta izin, saya sudah WhatsApp tim beliau, tapi mereka sudah, yang betul mereka sudah respon, cuma belum ada responnya, belum ada izin lah. Ya, jadi itulah. Ya, tetapi apa yang jelas di sini bahwa pengajaran Dr. Erastus Sabdono tentang firman Tuhan itu kepada saya menepati cara-cara mengkaji Alkitab itu sendiri, ayat dalam Alkitab, sebab dia ada, saya percaya dia bukan saja ada ilmu hermeneutik dan ilmu eksegesis, tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus juga bekerja di dalam jiwanya, pikirannya, hatinya dibuka, Roh Kudus berbicara kepada beliau ketika membuat kajian-kajian tentang ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Jadi itu saja saudaraku seiman, jangan takut, teruskan mendengar tentang seminar Logos yang dibawa oleh pendeta Dr. Erastus Sabdono. Tuhan memberkati.